Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe dan like, agar channel ini cepat update. Setelah melihat ingatan Yang Ji-Hoo, Kim Woo-jin juga melihat Lee Se-jun. Dia sangat kesal. Kim Woo-jin lalu berkata, jika Guild Messiah sadar akan kematian Yang Ji-Hoo, mereka tak akan tinggal diam. Tapi, siapapun yang mendukung ambisi Lee Se-jun dan berpaling dari keadilan, akan kubuat mereka sengsara. Sementara itu, para player berusaha mengumpulkan beberapa mayat monster. Hal itu dilakukan untuk memancing anjing berkepala dua. Dua orang player sudah menunggu umpan mereka dimakan. Namun, monster itu tak kunjung datang. Seorang player berkata, ketika anjing itu memakan umpan kita, mari serang secara bersama. Dengan begitu, tidak akan ada korban jiwa. Sesaat kemudian, sebuah pesan menyatakan bahwa anjing berkepala dua telah dikalahkan. Para player itu bingung bukan main. Sementara itu, Kim Woo-jin telah keluar dari dungeon. Dia melihat Lee Jin-a telah menunggu di parkiran. Kim Woo-jin pun berkata, apa yang membuatmu datang kemari? Lee Jin-a berkata, aku barusan jalan-jalan. Lalu aku mampir kemari karena ada hal yang menarik. Dan juga, aku punya sesuatu untukmu. Mari bicara di jalan. Lee Jin-a lalu berkata, Bang Botak ingin kita masuk dungeon ini bersama-sama. Jadi, seberapa kuat Yang Ji-Hoo? Kim Woo-jin lalu berpikir, aku pikir ini akan jadi rumit. Tapi ternyata Osai-chan sudah tahu. Berdasarkan ingatan Yang Ji-Hoo, dia masuk ke dalam dungeon memakai identitas palsu. Osai-chan sudah tahu alasanku meminta identitas palsu, tapi tetap menerima permintaanku. Lee Jin-a berkata, kau bertarung melawan Yang Ji-Hoo di dalam dungeon, memangnya dia seberapa kuat? Kim Woo-jin pun menjawab, yang jelas, dia lebih kuat darimu. Lee Jin-a pun kesal. Dia berkata, kau jangan main-main. Memangnya kau juri pencari bakat? Apa kau tahu seberapa besar kekuatanku? Haruskah aku pamer? Kim Woo-jin berkata, ketika Yang Ji-Hoo bertarung melawan 12 undead, dia bisa mengalahkan 10 undead sendirian. Jika kau memang membuktikan kekuatanmu, kau tinggal bilang. Aku akan memberimu tes langsung. Lee Jin-a mencoba berkilah. Dia berkata, seorang pria kuat tak akan menyombongkan diri. Sekarang, mari kita bahas pekerjaan. Ini adalah dungeon serigala bertanduk di kota Bucheon. Sudah ada 12 kali penyerbuan yang gagal. Karena kau sudah paham, aku tak perlu menjelaskan lagi. Kau dan aku akan pergi ke sana sebagai orang Rusia. Jadi, bagaimana menurutmu? Kim Woo-jin pun langsung menyetujui permintaan Lee Jin-a. Setelah selesai berdiskusi, Kim Woo-jin pun pergi dan berpisah dengan Lee Jin-a. Lee Jin-a langsung menghubungi Osai-chan. Dia berkata, aku baru saja berpisah dengan Kim Woo-jin. Sudah aku bilang, dia tak akan kalah. Kim Woo-jin langsung setuju permintaan kita. Bahkan sudah tahu rincian dungeon itu. Si botak berkata, kalau begitu bagus. Karena Kim Woo-jin sudah setuju dengan rencana kita, tak ada lagi jalan kembali. Aku masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan Kim Woo-jin. Tapi, kita harus melakukan sesuatu untuk melawan Guild Messiah. Kita tak punya waktu banyak, paling lama 2-3 tahun. Jika dalam rentang waktu itu tak ada orang yang bisa menahan Messiah, para bajingan itu tak akan ragu untuk mengeluarkan taring mereka. Sementara itu, Kim Woo-jin berada di markasnya. Dia berkata, seingatku, kejadian itu terjadi setelah aku menyelesaikan dungeon serigala bertanduk. Seorang pencari bakat menghampiri Kim Woo-jin. Dia berkata, aku telah mengamatimu di dalam dungeon. Kemampuanmu memang hebat. Maukah kau bergabung dengan Guild Messiah? Kim Woo-jin menjawab, jika kau ingin aku bergabung ke dalam Guild Messiah, bilang ke pimpinanmu, agar dia menemui aku dan memberi sebuah penawaran. Tak disangka, pimpinan Guild Messiah datang. Dia berkata, kami perlu kekuatanmu demi menyelamatkan dunia. Maukah kau bergabung denganku? Dan itu adalah pertama kali Kim Woo-jin bertemu dengan Lee Se-jun. Sebuah pesan masuk ke nomor Kim Woo-jin. Pesan itu berasal dari Osai-chan. Dia mengatakan bahwa penyerbuan di dungeon serigala bertanduk telah disetujui, dan bisa masuk dalam 2 hari. Di sana, Kim Woo-jin diminta pamer kekuatan. Kim Woo-jin pun berkata, sama seperti masa lalu, pasti anjing dari Messiah akan di sana. Jika memang seperti itu, akan kubuat mereka semua terperangah dengan kemampuan Isaac Ivanov. Sekarang aku perlu mempersiapkan banyak hal. Tempat ini sangat sempurna. Kemudian, Kim Woo-jin mengeluarkan setumpuk kulit dari ular jarum. 2 hari kemudian, Kim Woo-jin dan Lee Jin-a telah sampai di area dungeon sebagai orang Rusia. Mereka langsung bersiap memasuki dungeon. Lee Jin-a berkata, aku adalah pria yang mampu menguasai dungeon ular jarum, yang dianggap mustahil dikalahkan. Dungeon ini akan sangat mudah. Setelah masuk di dalam dungeon, Lee Jin-a menggigil kedinginan. Dia berkata, sialan.
Ternyata dungeon ini tidak ramah. Sementara itu, para anggota Mesiah diperintahkan untuk memakai baju iklim kutub. Si kapten berkata, terutama para penyihir dan penyembuh, urusi kebutuhan kalian. Jika ada yang ketinggalan karena tak mampu mengurus diri sendiri, kalian hanya akan menjadi beban. Kim Woo-jin pun berkata, sepertinya kapten itu paham kondisi. Terkadang, ada lingkungan yang lebih mematikan daripada monster di dalamnya. Lee Jin-a masih menggigil kedinginan. Dia berkata, aku adalah seorang tanker, tetapi masih kedinginan seperti ini. Suhu di tempat ini memang gila. Kim Woo-jin lalu berkata, Lee Jin-a, mari pergi dari sini. Kemudian, mereka berdua segera pergi ke tempat lain. Lee Jin-a berkata, bukankah lebih baik kita bersama Guild Mesiah? Bertindak sendiri di tempat ini tidak menguntungkan. Kim Woo-jin menjawab, memang kenapa? Apa kau tak bisa bertarung di cuaca dingin? Lee Jin-a langsung bangkit dan berkata, omong kosong. Aku diberi julukan sang beruang dari Siberia. Cuaca seperti ini sangat nyaman untuk aku. Bahkan aku tak pernah berkeringat karena kepanasan. Kim Woo-jin berkata, baguslah jika begitu. Kau harus tahu, dungeon ini lebih sulit daripada ular jarum. Lee Jin-a tersentak. Dia berkata, sialan. Memang seberapa sulit dungeon ini? Dengan kalung Gaiwin, Kim Woo-jin tak lagi merasakan dingin. Dia lalu berkata, mari pergi dari sini. Kita akan merasa hangat jika terus bergerak. Lee Jin-a berkata, tersahlah. Tapi paling tidak, kali ini kau harus memberi aku makan yang banyak. Lee Jin-a berkata, sekarang bagaimana? Karena sekarang adalah misi bertahan hidup. Apa kau mau membangun benteng seperti sebelumnya? Kim Woo-jin lalu menjawab, tidak perlu. Sekarang kita tak lagi butuh benteng. Kemudian, Kim Woo-jin memanggil pasukan undead miliknya. Lee Jin-a pun kaget. Dia berkata, kenapa para undead ini sangat rapi? Memang ada acara apa? Kau memang bisa menghamburkan banyak uang. Tapi lihatlah kulit pada armor undead ini. Bukankah ini kulit dari ular jarum? Aku sudah kerja keras bersama denganmu, tapi kau malah mengambil semua kulit ini. Untuk membuat satu armor saja, butuh uang luar biasa besar. Tapi, semua pasukan undead milikmu malah memakainya. Kim Woo-jin lalu menjawab, aku sudah mengirimkan bagianmu ke alamat kantor. Harusnya sudah sampai. Mendengar jawaban Kim Woo-jin, Lee Jin-a semakin kesal. Kulit ular miliknya ternyata telah dijual oleh si botak Osai-chan. Sementara itu, kapten dari Mesiah sedang mengatur perkemahan. Dia sadar, dua orang telah menghilang. Kemudian dia berkata, apa ada yang tahu di mana Isaac Ivanov dan temannya? Seorang anggota lalu berkata, maafkan kami. Kami terlalu fokus dalam pembuatan perkemahan. Si kapten itu berkata, permintaan maafmu tidak membantu. Apa kau sudah lupa perintah dari atasan? Menguasai dungeon ini memanglah penting. Namun, yang lebih penting adalah melihat kemampuan dari Isaac Ivanov. Bereskan perkemahan ini sebelum aku kembali. Dan jaga dengan baik. Player itu lalu berkata, Anda tidak perlu pergi sendiri. Kirimkan saja seorang pengintai. Kapten itu berkata, tak masalah. Bunyikan peluit jika ada hal buruk terjadi. Aku harus memastikan sesuatu, dan menilai kemampuan mereka. Sementara itu, pasukan undead Kim Woo-jin dan Lee Jin-a tengah bertarung melawan serigala. Serangan kuat Lee Jin-a berhasil mengempaskan banyak serigala dalam satu pukulan. Para undead juga tak mau kalah, pedang besar mereka dengan mudah membelah para serigala. Sang kapten yang sedang mengawasi tercengang. Dia lalu berkata, ini tak masuk akal. Gerakan undead itu jauh lebih kuat dari semua undead yang pernah aku lihat. Seorang anggota berkata, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menolong mereka? Si kapten lalu berkata, apa kau tak bisa melihat? Mereka benar-benar pamer kekuatan, untuk menegaskan bahwa di sana adalah area berburu mereka. Jika kita ke sana, bukannya membantu, malah akan jadi beban. Kemampuan para orang Rusia itu jelas di atas levelku. Seperti yang diharapkan dari pemburu ular jarum. Aku harus segera melaporkan ini ke Guild. Dia harus bergabung dan berpihak dengan Mesiah. Sebuah peluit berbunyi. Kapten itu berkata, itu adalah peluit panjang beruntun. Artinya ada bahaya. Pasti ada sesuatu di perkemahan kita. Kim Woo-jin yang sedang bertarung, menyadari perginya kedua orang itu. Di perkemahan Mesiah, para serigala telah berhasil menerobos barisan pertahanan. Para serigala menyerang dengan jumlah luar biasa. Seorang anggota berkata, bertahanlah, tunggu sampai kapten kita tiba. Akhirnya, si kapten tiba di perkemahan. Dalam sekali serang, kapten itu berhasil membunuh banyak serigala. Dia lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Para serigala ini hanyalah monster kecil. Segera berkumpul dan buat formasi bertahan. Jika ada yang terluka, segera mundur. Dari atas tebing, seekor serigala melolong dan memanggil bantuan. Seorang
Seorang pengintai terlihat sedang mengawasi area sekitar dari atas pohon. Dia merasakan ada sesuatu datang mendekati mereka. Dia melihat pasukan serigala datang menyerang. Jumlah pasukan serigala itu tidak main-main. Ribuan serigala menyerbu perkemahan Mesiah. Si kapten tercengang. Dia berkata, barisan pertahanan kita telah ditembus. Tapi, ternyata tadi belum pasukan utama. Dari atas tebing, Li Jin A dan Kim Woo-jin mengawasi. Li Jin A berkata, jika seperti ini terus, mereka akan dihabisi. Jangan bilang kau akan terjun ke sana. Sebelumnya, Kim Woo-jin menghubungi Osai-chan untuk meminta sebuah item. Benda itu bernama Medan Aura. Efek dari kemampuan ini adalah menyebar peningkatan kekuatan. Dengan kemampuan itu, masalah Kim Woo-jin telah terselesaikan. Sementara itu, para anggota Guild Mesiah telah terpojok ke dinding tebing. Si kapten berkata, sialan, seharusnya aku sadar, penyerbuan dungeon ini sudah gagal 12 kali. Aku sangat ceroboh karena ini masih di lantai 1. Tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan, dan menghancurkan serigala yang mengepung mereka. Seorang anggota berkata, apakah bantuan telah datang? Si kapten lalu menjawab, jangan ngawur, tidak ada orang lain selain kita di tempat ini. Namun, si kapten menyadari sesuatu. Dari atas tebing, Kim Woo-jin menjatuhkan sebuah mayat monster ke para serigala. Mayat itu kembali meledak dan menghancurkan para serigala yang sedang mengepung. Li Jin A tak mau kalah, dia langsung menerjang para serigala. Begitu pula dengan para undead, mereka langsung menebas dan menghabisi para serigala. Pasukan serigala yang tadinya sangat banyak, kini mulai berkurang akibat kombinasi Li Jin A dan para undead. Kim Woo-jin lalu mengaktifkan berkah sang surya dari kalung Kaiwin. Setelah itu, dia mulai mengendalikan salah satu undead. Kemudian, dia memakai skill bernama Medan Aura. Efek dari berkah sang surya, membuat kekuatan undead itu meningkat drastis. Kemampuan berkah dari sang surya kini menyebar ke seluruh pasukan undead. Li Jin A yang melihat itu kebingungan. Dia lalu berkata, aura gila macam apa ini? Aku tak pernah melihat pasukan undead seperti ini sebelumnya. Para bajingan ini seperti marah karena mabuk. Dengan kekuatan yang berlipat-lipat, dalam sekali serang undead itu menghabisi banyak serigala dengan mudah. Li Jin A lalu berkata, para undead keparat ini sudah seperti berserker. Sihir gila apa yang sebenarnya dipakai oleh Kim Woo-jin? Dari atas tebing, Kim Woo-jin memperhatikan para pasukan undead miliknya. Di saat menghadapi musuh dalam jumlah besar, akan lebih efektif jika kemampuan berkah dari sang surya disebarkan dengan skill Medan Aura. Menyebar kekuatan ke seluruh pasukan akan jauh lebih efisien. Dengan berlipatnya kekuatan para undead, pasukan serigala yang sedang mengepung bisa disapu dengan mudah. Kemudian, Kim Woo-jin kembali melemparkan sebuah mayat monster. Sekali lagi, ledakan itu menyapu habis para serigala yang sedang mengepung. Si kapten lalu berkata, para undead itu sudah seperti pagar yang menahan pasukan serigala dari tengah. Sehebat inikah kekuatan pembunuh ular jarum? Sekarang keadaan sudah berubah. Semua pasukan serang. Di kantornya, si botak sedang berdiskusi dengan sekretaris Lee. Dia berkata, mereka berdua akan menyelamatkan anggota Mesiah, lalu, akan dianggap sebagai pahlawan. Dengan begitu, Mesiah tak akan berani berbuat macam-macam kepada Isaac Ivanov dan Spasiba. Lagi pula, masyarakat akan menekan Mesiah untuk memberikan hadiah kepada penyelamat anggota mereka. Sekretaris Lee pun menjawab, akankah rencanamu berhasil? Coba pikirkan, Mesiah memiliki banyak pemain kuat di rentang level itu. Agar rencanamu berhasil, kau harus punya orang yang lebih kuat dari mereka. Apakah Kim Woo-jin memang sekuat itu? Si botak berkata, ya, aku yakin. Dari kemampuan dan laju perkembangan yang ditunjukkan oleh Kim Woo-jin, aku bahkan bisa memberi dia pinjaman. Sekretaris Lee terkejut. Dia lalu berkata, apa kau menilai dia setinggi itu? Si botak pun menjawab, ya benar. Itulah sebabnya, di saat Kim Woo-jin dan Li Jin A berada di dalam dungeon, kita harus berusaha sebisa mungkin agar identitas asli mereka tetap terjaga. Dengan begitu, kita bisa mengambil keuntungan selama mereka bersembunyi di balik topeng. Sementara itu di dalam dungeon, pasukan serigala sudah berhasil diatasi. Jika bukan karena para orang Rusia, kita pasti mati di sini, kata seorang anggota. Sang kapten lalu mencoba berterima kasih kepada Isaac dan Spasiba. Tapi, dia berpikir mungkin kedua orang itu tak paham bahasanya. Si kapten itu masih mencoba untuk berbicara, namun Kim Woo-jin langsung pergi dari sana. Li Jin A pun berkata, kenapa kita langsung pergi? Apa kau lupa dengan rencanamu? Kim Woo-jin lalu menjawab, kita sudah membasmi banyak monster. Tak akan ada lagi mara bahaya. Jika kita tetap bersama mereka, bisa-bisa identitas kita terbongkar. Lagi pula, kita sudah pamer kekuatan. Mereka tak akan lagi bisa bilang jika dungeon ini adalah milik mereka. Sekarang saatnya meningkatkan level kita. Li Jin A tersentak. Dia berkata, jangan bilang aku harus kerja bagai kuda seperti sebelumnya. Benar saja, sesaat kemudian, Li Jin A sangat kelelahan. Dia lalu berkata, sialan, dalam satu tim dengan keparat ini memang gila.
Namun, itu memang efisien. Mereka berdua berhasil meningkatkan level dengan mudah. Kim Woo-jin lalu berkata, aku sudah mencapai level 35. Sudah saatnya menyelesaikan misi utama. Nimbus penguasa lalu memberi Kim Woo-jin kekuatan. Darah beracun miliknya kini sudah mencapai tingkatan tertinggi, dan menjadi darah hitam. Dia lalu berkata, aku telah mendapat tingkatan tertinggi darah hitam. Dengan begini, rencanaku akan lebih mudah. Lee Jin lalu berkata, ada apa? Kenapa kau sangat serius? Kim Woo-jin lalu menjawab, tidak ada masalah. Sebelum kita naik ke lantai kedua, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan bersama. Lee Jin pun kesal. Dia berkata, rencana apa lagi yang ingin kau lakukan? Kita harus makan yang banyak, di sana nanti kita akan butuh banyak tenaga. Mendengar itu, Lee Jin hanya terdiam hampir tak percaya. Sambil memakan daging, Lee Jin berkata, akhirnya kita sudah seperti tim yang baik. Kemarilah, makan ini. Kim Woo-jin lalu berkata, aku ingin bertanya sebelum kita menyerang serigala bertanduk. Walaupun tubuhmu abadi, kau masih tetap merasakan sakit. Apa kau bisa pingsan karena kesakitan di tengah pertarungan? Lee Jin pun berkata, itu tidak akan terjadi. Aku adalah pria yang gagah perkasa, dan tidak akan pingsan hanya karena rasa sakit. Kim Woo-jin lalu berkata, baguslah jika begitu. Jika tubuhmu tertusuk sampai tembus oleh tanduk monster, berapa lama kau bisa bertahan? Mendengar kata-kata Kim Woo-jin, Lee Jin kaget bukan main. Dia lalu berkata, apa aku sudah melakukan kesalahan? Setelah matahari terbit, Guild Messiah langsung menuju lantai kedua dan mencoba untuk menyerang serigala bertanduk. Monster yang mereka buru bergerak sangat cepat. Mereka tak mampu mengikuti dan menyerang balik. Si pemanah berkata, monster sialan ini terlalu cepat. Jika begini, kita tak akan bisa melawan dia. Monster itu lalu bergerak dan kembali menyerang. Si pemanah hanya terpaku melihat itu. Dalam sekejap, rahang monster itu telah sampai di leher si pemanah. Si kapten pun berkata, jika seperti ini terus, semua orang akan dihabisi. Apakah tak ada cara untuk menghentikan gerakan serigala ini? Tiba-tiba, dari belakang ada seorang datang menghampiri sang serigala. Pria besar itu berkata, akan segera kubunuh serigala busuk ini. Tanpa rasa takut, Spasiba menghampiri sang serigala. Si kapten lalu berkata, apa yang direncanakan orang ini dengan pergi sendirian? Berhenti! Jangan maju ke sana sendiri tanpa persiapan. Si kapten itu berusaha untuk memperingatkan Spasiba. Namun, Spasiba tak menggubris kata-kata si kapten dan terus menghampiri sang serigala. Kemudian, serigala itu langsung maju dan menyerang Spasiba. Dalam sekejap, taring serigala itu telah berada di depan wajah Spasiba. Serangan itu berhasil mengoyak mantel Spasiba, namun tak mampu menembus armor miliknya. Serigala itu kemudian menyerang lagi secara bertubi-tubi dengan kecepatan luar biasa. Spasiba alias Lee Jin hanya bisa bertahan dari serangan serigala itu. Dia lalu berkata, Kim Woo-jin memang benar. Serangan serigala busuk ini memang tak terlalu kuat, tapi kecepatan serangannya sangat merepotkan. Sialan, aku hanya bisa bertahan tanpa menyerang balik. Area es yang licin membuat kaki Spasiba terpeleset. Serigala bertanduk terus menyerang Spasiba yang lengah. Dengan kecepatan yang luar biasa, serigala itu menabrak Spasiba dan berhasil menembus tubuhnya. Dia benar-benar kesakitan. Dia lalu mengingat kata-kata Kim Woo-jin, serangan serigala bertanduk tidaklah kuat. Namun, dia sangat cepat. Pasukan undead milikku akan hancur dengan cepat. Jebakan kayu akan memakan waktu terlalu lama. Lee Jin lalu menjawab, jadi intinya, kau ingin aku menahan pergerakan serigala busuk ini. Pantas saja, dari tadi aku berpikir, pasti ada alasan kau mengajak aku makan. Spasiba kembali sadar, dia lalu memegang erat dan mengunci serigala itu. Kemampuan berkah dari sungai Styx mulai aktif. Dia lalu berkata, ini sangat sakit. Tapi, akhirnya aku bisa menangkap serigala busuk ini. Setelah kepalanya dikunci, bahkan serigala berkecepatan kilat tak mampu berkutik. Si kapten yang melihat itu sangat terkejut. Dia berkata, aku tak bisa percaya. Dia mampu menghentikan serigala itu dengan cara mengunci kepalanya. Tapi itu tak akan bertahan lama. Akan sia-sia jika serigala ini tak dibunuh secepatnya ketika sedang dikunci oleh Spasiba. Belum selesai dia bicara, sebuah anak panah melesat di sampingnya. Panah itu melaju ke arah serigala yang sedang dikunci oleh Spasiba. Anak panah itu ditembakkan oleh Isaac Ivanov, alias Kim Woo-jin. Dan panah itu telah dilapisi dengan racun darah hitam. Kemudian, para undead langsung menyerbu serigala itu. Si kapten itu terpaku. Dia lalu berkata, aku tak percaya mereka itu di bawah level 40. Para undead kini berkali-kali menghajar dan menebas serigala itu. Si kapten semakin tercengang. Dia berkata, orang-orang ini sama sekali tak bisa dibandingkan dengan kami. Mereka sangat kuat. Tak lama, serigala itu berhasil dibantai dengan mudah. Kemudian, gerbang dungeon segera terbuka.
Para wartawan riuh menunggu di depan gerbang. Mereka penasaran, Kapten Kang Yungji dari Mesiah, ataukah Isaac Ivanov yang berhasil menguasai dungeon itu? Lalu sebuah mobil diplomat datang. Itu adalah mobil yang biasa menjemput Isaac dan Spasiba. Di dalam mobil, Kim Woo-jin menghubungi Oh-sai-chan. Dia ingin sebuah pernyataan pers untuk publik. Dia berkata, jika Mesiah memang menginginkan tanduk ini, aku akan memberikannya. Lee Jin-a yang mendengar itu kesal. Dia berkata, apa kau sudah gila? Setengah mati sulitnya untuk mendapatkan benda itu, sekarang kau ingin memberikan tanduk itu? Jika kau tak mau, berikan saja kepadaku. Oh-sai-chan lalu berkata, aku bisa melihat gambarannya. Rencanamu memang bagus. Kim Woo-jin berkata, dan satu lagi, katakan secara jelas, jika Guild Mesiah memang ingin memiliki tanduk ini. Sehari kemudian, telah terbit berita. Berita itu menyatakan, jika Guild Mesiah memang perlu tanduk serigala, Isaac Ivanov bersedia memberikannya. Dan Kapten Kang Yungji menyatakan bahwa Isaac Ivanov sangat berjasa di dalam dungeon serigala bertanduk. Dari dalam markasnya, Kim Woo-jin juga melihat berita itu. Dia berkata, Oh-sai-chan memang hebat. Dia dengan mudah bisa mengurus hal seperti ini. Kemudian, Park Yong-wan menghubungi Kim Woo-jin. Di kantornya, Park Yong-wan juga menyaksikan berita mengenai Isaac Ivanov. Dia lalu berkata, kau bisa mengurusi masalah dengan bagus. Para bajingan dari Guild School, sekarang tak lagi beroperasi di negara ini dan kembali ke Jepang. Sebenarnya aku ingin menghabisi mereka semua. Tapi, aku sudah puas dengan keadaan saat ini. Karena kerjamu bagus, aku harus memberikan sebuah hadiah. Jangan mudah puas dengan dirimu, teruslah bertambah kuat. Aku masih punya banyak item untukmu. Kemudian, Sekretaris Kim memberikan sebuah kertas skill. Skill itu bernama kabut darah. Dengan itu, penggunanya bisa membuat kabut merah pekat dari darahnya. Aku ingin kau menjadi lebih kuat, karena kau adalah pasukan elitku. Sebuah berita muncul. Mesiah telah mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan dan tawaran dari Isaac Ivanov. Namun, Mesiah merasa berhutang budi, dan akan memberikan sebuah hadiah karena telah menyelamatkan anggota mereka. Park Yong-wan pun berkata, dasar keparat bodoh. Mereka hanya akan rugi, demi melindungi sebuah harga diri konyol. Sebelumnya, Kim Woo-jin telah menduga hal ini. Jika dia tetap diam, Mesiah akan merampas tanduk itu menggunakan opini masyarakat. Tapi, taktik itu hanya berlaku untuk orang yang dianggap memusuhi Mesiah. Selain menyelamatkan anggota mereka, aku juga bilang akan memberikan tanduk itu. Mesiah tak lagi bisa menganggap aku musuh. Demi melindungi citra pahlawan suci nan mulia dari Guild Mesiah, jika mereka ingin tanduk ini, Mesiah harus membayar dengan harga yang pantas. Seberapa besar kerugian Mesiah, tergantung dari benda apa yang akan mereka berikan. Setelah menerima kertas skill dari Park Yong-wan, Kim Woo-jin memikirkan sesuatu. Kertas itu berlevel 40, di atas level Kim Woo-jin saat ini. Jika begitu, artinya dia perlu meningkatkan level. Kim Woo-jin lalu berkata, bisakah Anda menyediakan sebuah dungeon untuk meningkatkan levelku? Park Yong-wan menjawab, tidak masalah. Carilah dungeon dari seorang broker. Dan aku yang akan membayar tagihannya. Lee Jin-a juga melihat berita. Mereka menyatakan jika akan mengirimkan hadiah untuk Isaac Ivanov sebagai rasa terima kasih. Guild Mesiah akan mendukung sepenuhnya orang-orang yang berjuang di pertempuran demi menyelamatkan dunia. Lee Jin-a lalu berkata, sialan. Kim Woo-jin membuat drama tentang memberikan tanduk. Dia pasti telah mengira hal ini. Tanduknya tetap jadi miliknya, dan juga dapat hadiah. Aku penasaran, hadiah apa yang akan diberikan oleh Mesiah. Oh-sai-chan berkata, mereka memberikan kemampuan pemanggil golem. Lee Jin-a pun berkata, memangnya kau sudah tahu bang? Oh-sai-chan pun menjawab, mereka sudah membuat kesepakatan sebelum membuat pengumuman publik. Tidak masalah apapun hadiahnya, lebih baik jika dikirim dulu sebelum berbicara. Mesiah menawarkan skill pemanggil golem, jadi aku langsung menerima itu. Lee Jin-a pun kesal. Dia berkata, tapi bang, aku juga kerja keras. Kenapa aku tak dapat hadiah apapun? Oh-sai-chan berkata, ini dia hadiah untukmu. Makanlah ini. Kau kan suka makanan. Aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu. Lee Jin-a semakin geram. Dia berkata, kau memang pembohong bang. Hadiah ini dikirim oleh para fans saat aku menyamar sebagai Spasiba. Aku juga mau item ataupun kertas skill. Meskipun begitu, hadiah itu tetap habis dimakan oleh Lee Jin-a. Dia lalu berkata, kau sedang apa bang? Dari tadi kau membaca kertas itu. Oh-sai-chan menjawab, aku menerima pesanan dungeon dari Park Yong-wan. Lee Jin-a pun berkata, bukankah kau sudah berhenti berbisnis dengan Park Yong-wan? Kau bilang dia keparat yang cuma peduli dengan uang. Selain itu, bukankah dia juga sudah menjadi pimpinan di Guild Phoenix? Kenapa juga dia butuh broker? Oh-sai-chan lalu menjawab, dia bilang perlu dungeon untuk meningkatkan pasukan elit miliknya. Pastinya dia sayang dengan anak buahnya. Lee Jin-a berkata, memang siapa? Pasukan elit baru Park Yong-wan. Oh-sai-chan berkata, kau pasti sudah kenal dia. Lee Jin-a pun berkata, jangan bilang kalau dia Kim Woo-jin.
Jadi, kalian berdua berencana menjatuhkan Kim Woo-jin? Kau memang tukang tipu bang. Oh Sai-chan menjawab, penipu kau bilang. Inilah yang disebut bisnis. Kau harus belajar dari Kim Woo-jin tentang hal seperti ini. Lalu, Oh Sai-chan memberikan sebuah kertas berisi informasi Danjen. Lee Jin-a berkata, Danjen yang menyatakan misi bertahan hidup memang jarang. Kau pasti dapat uang banyak dari sini. Bertahan hidup selama 7 hari di dungeon tingkat B, terdengar seperti tempat yang sempurna untuk naik level sembari bertaruh nyawa. Oh Sai-chan lalu berkata, kenapa kau mengembalikan kertas ini dan malah terdiam? Segera kirim informasi dungeon ini. Bukankah kau juga perlu naik level? Lee Jin-a pun tersentak. Dia berkata, tunggu dulu bang. Setelah kupikir-pikir, dungeon ini sepertinya tidak pas. Oh Sai-chan lalu berkata, akhirnya kau bisa menilai sebuah dungeon. Sekarang pergi sana. Beberapa hari kemudian, Kim Woo-jin dan Lee Jin-a sudah memasuki dungeon itu. Lee Jin-a langsung lemas. Dia berkata, memang sialan. Aku harus di dalam dungeon dengan keparat ini lagi. Kim Woo-jin lalu berkata, haruskah kita mulai dengan jalan-jalan santai? Hansung Group adalah perusahaan keuangan terbesar. Perusahaan itu menjadi sangat berpengaruh karena menjadi pendukung Guild Messiah. Park Shin-ye berkata, jadi kau mau bilang bahwa Yang Ji-hu telah terbunuh? Seorang staf menjawab, benar sekali. Dia memasuki sebuah dungeon, sembari bilang ingin menghabisi Kim Woo-jin. Tapi, dia tak pernah kembali. Park Shin-ye lalu berkata, kenapa juga dia melakukan hal yang tak pernah diperintahkan? Lalu bagaimana dengan kalung Gaewi? Apa kau mau bilang jika kalung itu sudah hilang? Ambil kembali item itu. Bagaimanapun caranya, mencari pengganti Yang Ji-hu tidaklah sulit. Tapi, tak ada item yang bisa menggantikan kalung Gaewin. Kegagalan kecil dari Guild School awalnya terlihat sepele. Tapi, percikan itu telah menjadi kobaran api, membuat ketegangan antara kami dengan Master Pedang dan Master Pemanah. Persatuan yang awalnya terlihat sempurna dari awal, kini mulai terjadi keretakan. Sumber dari masalah ini tak lain adalah si keparat Park Yong-wan. Jika saja aku tahu akan seperti ini, pasti dia sudah kuhabisi dari awal. Sekarang kekuatannya sudah sangat besar. Aku hanya bisa sedikit menahan dia. Apa yang terjadi dengan pasukan elit baru milik Park Yong-wan? Staf itu menjawab, maksud Anda Kim Woo-jin? Kami mencoba sebisa mungkin untuk menyingkirkan Kim Woo-jin. Tetapi, Park Yong-wan berusaha sangat keras untuk melindungi dia. Bukan hanya itu, sepertinya dia menghabiskan uang banyak demi memperkuat Kim Woo-jin. Park Shin-ye lalu berkata, berhenti membuat alasan. Yang ingin aku tahu hanyalah rencana untuk menghabisi Kim Woo-jin. Staf itu pun menjawab, kami telah membentuk sebuah tim untuk menangkap Kim Woo-jin. Dan Suzuki Eiichi akan menjadi kapten. Park Shin-ye pun berkata, jika Suzuki Eiichi, sepertinya aku bisa mengandalkan pemilik cincin Lancelot. Sekarang ada di mana dia? Staf itu menjawab, untuk saat ini, Suzuki Eiichi sedang berada di kota Kaesong, Korea Utara. Sementara itu, Kim Woo-jin dan Lee Jin-a sudah naik level. Kim Woo-jin lalu berkata, akhirnya aku mencapai level 40, dan memakai kertas skill ini. Lee Jin-a sangat kelelahan. Dia berkata, semakin aku mengenal Kim Woo-jin, dia terlihat semakin hebat. Mungkin hanya dia yang mampu meningkatkan level secepat ini. Dia mampu membuat sebuah jebakan yang sesuai setelah memeriksa lingkungan sekitar. Bukan hanya itu, selain mengetahui berbagai jenis monster dan jumlahnya di setiap dungeon, dia juga tahu lokasi mereka secara tepat. Di atas semua itu, dia tahu cara terbaik untuk memburu mereka. Kim Woo-jin tahu segalanya. Dia sudah seperti memiliki pengalaman seperti ini sebelumnya. Kim Woo-jin pun berkata, jika begini, aku bisa bermain-main di sarang harimau. Pemanggil golem dan kabut darah mulai dipakai. Lee Jin-a sangat kelelahan. Dia berkata, kita telah mencapai tujuan. Pasti kita bisa santai dan menyelesaikan dungeon ini. Kim Woo-jin berkata, malah sebaliknya. Aku baru saja mendapat skill. Kita harus memakai seluruh kekuatan tempur. Dengan begitu, kita bisa tahu seberapa besar kekuatan serang kita. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyelesaikan dungeon. Kim Woo-jin berjalan santai keluar dari dungeon. Namun, Lee Jin-a hanya bisa merangkak. Sekretaris Lee yang melihat mereka segera berlari menghampiri. Dia berkata, apa kau baik-baik saja Lee Jin-a? Apa ada yang sakit? Lee Jin-a sangat lapar. Dia hanya bisa bilang lapar dan lapar. Kim Woo-jin lalu berkata, bisakah aku bicara dengan Oh Sai-chan? Lee Jin-a berkata, bahkan seorang Buddha akan diberi makan setelah bekerja. Sekretaris Lee berkata, silahkan pakai ini. Sembari memberikan sebuah telepon. Kim Woo-jin berkata, ini Kim Woo-jin. Apa belakangan ini dia ada di kota Kaesong? Aku harus pergi ke suatu tempat. Yang dimaksud Kim Woo-jin adalah Suzuki Eiichi, anjing pemburu dari Guild Messiah.